Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bai Qian dan Luosi mengikuti Chen Ping. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari formasi. Di tanah, dia melihat sinar cahaya menyebar, lalu cahaya ini berkumpul dan naik ke langit, lalu Chen Ping melihat pohon yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Tadi, pemandangannya berupa pepohonan hijau subur, namun kini telah berubah tampilannya, dan pepohonan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Digantikan oleh pohon yang menjulang tinggi. Di sekeliling pohon yang menjulang tinggi itu terdapat sebidang tanah hangus, rerumputan tandus, seolah-olah semua nutrisi telah diserap oleh pohon yang menjulang tinggi itu. Pohon yang menjulang tinggi ini juga menunjukkan tanda-tanda kemunduran, daun di pohon sudah kering, namun buah seukuran apel di pohon sangat montok dan terlihat menggugah selera. Tampaknya seluruh pohon memasok selusin buah-buahan di pohon, sehingga pohon itu agak layu. Chen Ping dengan lembut melangkah maju dan dengan lembut menekan satu tangan pada batang pohon, aliran energi peri yang kaya langsung memasuki tubuhnya. Ini adalah pohon peri, disertai gelombang energi peri, dan buahnya dikelilingi kabut peri, yang terlihat sangat mirip peri. Ada pohon peri yang besar di sini, dan ada banyak buah peri. Aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Chen Ping merasa bersemangat. Luosi memandangi pohon yang menjulang tinggi di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia sangat bingung dan berkata, pohon ini sangat besar, mengapa kamu tidak menemukannya sekarang? Sepertinya kamu hanya dapat menemukan keberadaannya saat kamu masuk. Chen Ping juga sangat terkejut, mungkinkah pohon peri ini telah lama ditemukan oleh orang lain dan sengaja disembunyikan agar orang lain tidak dapat melihatnya. Trik membutakan ini dibuat oleh pohon peri itu sendiri. Siapa yang akan membuat trik membutakan semacam ini ketika medan perang antara dewa dan iblis dibuka setiap beberapa tahun? Pohon peri sebesar ini seharusnya bertahan setidaknya selama 1000 tahun dan seharusnya memiliki kesadaran spiritual yang mandiri, jadi saya masih sangat sederhana untuk menutup-nutupi. Bai Qian melihat ke arah pohon peri di depannya dan berkata, memiliki kecerdasan spiritual, luar biasa. Chen Ping memandang pohon besar di depannya dengan tidak percaya. Lalu apa nama pohon ini? Dan buah apa yang ada di pohon itu? Luosi bertanya dengan rasa ingin tahu. Buah ini seharusnya adalah buah Qingling, yang dapat meningkatkan kultivasi dan pemahaman Anda terhadap dunia. Para biksu seperti kita di alam kesengsaraan dapat dengan mudah memahami asal-muasalnya setelah memakan buah Qingling ini. Aku akan memetik buah yang begitu kuat dan membaginya sedikit denganmu. Chen Ping memandang Luosi yang bersemangat dan berkata, bagaimanapun, Chen Ping telah membuka ruang asal dan memiliki beberapa asal, buah ini tidak banyak membantunya. Itu dia, melihat tampang Bai Qian yang mendominasi, Chen Ping berani marah tapi tidak berani angkat bicara. Sekarang dia harus menelan amarahnya. Tapi ini berbeda untuk Luosi. Tuan Chen, terima kasih banyak. Luosi berkata dengan gembira. Namun saat Chen Ping hendak naik ke pohon untuk memetik buah, dia langsung dijemput oleh Bai Qian dan dibuang ke samping. Apakah kamu mendapat bagian dari buah ini? Kamu harus memposisikan dirimu. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia melompat ke pohon. Lebih dari selusin buah dengan cepat dipetik oleh Bai Qian. Wajah Luosi penuh kekecewaan, tapi dia tetap menghibur Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, tidak apa-apa jika saya tidak menginginkan buah ini. Luosi takut Chen Ping akan merasa bersalah, jadi dia mengatakan ini. Tidak apa-apa, aku akan membelikan 2 untukmu. Aku menemukan begitu banyak buah. Tidak apa-apa jika memiliki 2. Chen Ping berkata, melangkah maju dan berkata kepada Bai Qian, Bai. Nona Bai, buahnya banyak sekali. Menurutmu apakah kamu bisa memberikan 2 kepada Nona Luo? Tidak perlu, aku akan memberikan sisanya padamu. Jika aku menemukan harta apapun nanti,
aku tidak akan bertarung denganmu. Bai Qian memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Apakah kamu begitu tertarik dengan penyihir kecil itu? Apakah kamu menyukainya? Tidak. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Demi penemuanmu, aku bisa memberi penyihir kecil itu beberapa pil, tapi kamu harus memberiku sesuatu sebagai gantinya. Bai Qian tersenyum dan berkata, apa yang bisa saya tukarkan? Chen Ping tidak tahu apa yang diinginkan Bai Qian. Bagaimana menurutmu? Bai Qian melangkah maju dan dengan lembut menyentuh wajah Chen Ping. Chen Ping langsung mengerti dan hanya bisa berkata tanpa daya, tukarkan 1 pil pada satu waktu. Anda memberi Nona Luo 2 pil terlebih dahulu, dan saya akan menambahkan 2 pil lagi. Terkikik. Bai Qian tertawa, sepertinya kamu jauh lebih bijaksana, jadi aku akan memberinya 2. Bai Qian berkata dan melemparkan 2 buah langsung ke Luo Xi. Luo Xi memegang buah Qingling, belum lagi betapa bahagianya dia, tapi dia tidak tahu bahwa Chen Ping menukar tubuhnya sendiri dengan kedua buah Qingling ini. Ayo cepat pergi. Formasi di sini telah rusak, dan sekarang bahkan lebih megah lagi. Aku yakin seseorang telah menyadarinya, kata Bai Qian. Namun Chen Ping tidak segera pergi, malah melangkah maju dan dengan lembut membelai pohon tinggi yang terlihat agak kering. Gelombang energi abadi memasuki tubuh Chen Ping melalui batang pohon yang tebal. Meski pohon yang menjulang tinggi ini terlihat layu, namun roh peri di dalamnya sangat kuat. Seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika kamu belum pergi, apa yang kamu lakukan? Ketika Bai Qian melihat Chen Ping, dia memeluk pohon itu dan menolak untuk pergi. Ada energi peri di pohon besar ini, saya ingin menyerap energi peri. Kata Chen Ping, ada begitu banyak harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Energi peri yang begitu kecil membuatmu serakah. Apakah ada masa depan? Bai Qian memandang Chen Ping tanpa daya. Kamu tidak bisa membiarkan keledai menggiling dan tidak membiarkannya memakan rumput, kan? Aku sangat lelah setiap hari. Bagaimana aku bisa menanggungnya jika aku tidak menyerap energi abadi? Kata Chen Ping sangat tidak puas. Makan. Melihat ini, Bai Qian memutar matanya dan berkata, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Kami akan istirahat di sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Bai Qian dengan ringan mengusap pohon yang menjulang tinggi itu dengan jarinya, dan sebuah lubang pohon terpotong di batangnya. Orang-orang dapat beristirahat dengan baik di dalam, dan mereka juga dapat menyerap energi peri di pohon. Bai Qian memasuki lubang pohon dan memanggil Chen Ping juga. Luo Xi pergi ke samping, perlahan mencicipi buah Qingling, dan kemudian merasakan energi langit dan bumi, kekuatan aslinya. Jika Anda dapat membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan sumber aslinya, itu akan luar biasa. Luo Xi tidak menyadari bahwa pada saat ini, ada semburan suara terengah-engah di gua pohon. Butuh 2 jam sampai suaranya hilang. Setelah Chen Ping merawat Bai Qian dengan baik, dia mulai menjalankan teknik kondensasi jantung dengan putus asa, menyerap energi abadi di batang pohon secepat mungkin. Sebelum Anda menyadarinya, 1 malam telah berlalu. Malam ini, Chen Ping disiksa 3 kali. Untungnya, dia memiliki energi peri untuk melengkapinya, jika tidak, Chen Ping akan sedikit kewalahan. Namun, Bai Qian menjadi semakin terhidrasi dan menawan, dan darah di tubuhnya mulai menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Luo Xi berteriak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia bergegas keluar, dia melihat Luo Xi berteriak pada saat ini, dengan kegembiraan di wajahnya. Nona Luo, ada apa denganmu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tuan Chen, saya membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya. Luo Xi berkata dengan gembira. Benarkah? Dari mana asal mula pemahamanmu? Chen Ping juga sangat bersemangat, dia tidak menyangka Luo Xi hanya menggunakan 2 buah Qingling untuk membuka ruang aslinya dan menyadari kekuatan aslinya. Apa yang saya pahami seharusnya adalah asal mula darah. Saat Luo Xi berbicara, dia dengan lembut menyentuh kekosongan dengan 1 tangan,
dan seluruh kekosongan tampak beriak, mulai beriak ke segala arah. Ketika lingkaran riak ini melewati tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar tanpa disadari. Kemudian auman naga datang entah dari mana, dan Chen Ping merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Ini, apa yang terjadi? Wajah Chen Ping sangat terkejut. Tuan Chen, saya baru menyadari asal-usul darah. Saya belum menguasainya dengan baik, tapi saya bisa mendeteksi garis keturunan naga Anda. Saat Luo Shizeng sedang berbicara, Bai Qian juga berjalan mendekat. Melihat Bai Qian datang, Luo Shi menyentuh kekosongan dengan jarinya lagi, dan riak mulai lagi. Ketika melewati tubuh Bai Qian terkejut, dan sosok iblis rubah langsung muncul di atas kepalanya. Hanya saja sosok iblis rubah ini tidak begitu jelas, hanya terlihat garis samar-samar. Hei, kenapa garis keturunannya agak mirip dengan Tuan Chen? Luo Shi berkata dengan kaget di wajahnya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tiba-tiba panik dan mengubah topik. Nona Luo, sebagai sumber darah, bisakah Anda memeriksa garis keturunan orang lain saja? Aku juga tidak tahu, aku hanya tahu kegunaan seperti ini untuk saat ini. Luo Shi berkata dengan malu-malu. Dia baru menyadari asal-usul darah dan belum sepenuhnya memahaminya, jadi dia tidak memahaminya dengan baik. Namun Bai Qian berkata, tentu saja, sumber darah ini tidak hanya dapat memeriksa garis keturunan orang lain, tetapi juga meningkatkan garis keturunan orang lain. Jika Anda mempraktikkan sumber darah ini secara ekstrim, Anda dapat meningkatkan garis keturunan Anda ke tingkat tertinggi. Tentu saja, garis keturunan yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Bahkan jika Anda adalah keturunan naga, tidak mungkin setiap garis keturunan naga sekuat Anda. Dan mereka yang memiliki asal-usul darah dapat menggunakan asal-usul darah untuk secara paksa meningkatkan mereka yang memiliki garis keturunan lebih lemah, tanpa harus bergantung pada fusi garis keturunan. Jika kamu tahu bahwa penyihir kecil ini bisa memahami asal-usul darah, mengapa aku harus membiarkanmu memanfaatkanku dan menyatu denganmu? Kain Wall. Ketika Chen Ping mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu, tetapi dia tidak membantah. Dia jelas-jelas adalah korbannya, tetapi sekarang Bai Qian benar-benar mengatakan bahwa dia seperti korban. Luo Shi sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Bai Qian, lalu menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti kenapa beberapa garis keturunan Bai Qian mirip dengan Chen Ping. Ternyata mereka berdua sudah melakukan ini sejak lama. Penggabungan garis darah memungkinkan garis darah Bai Qian mengandung sebagian dari garis darah Chen Ping, membuat garis darah Bai Qian lebih kuat. Merasakan mata Luo Shi, Chen Ping dengan cepat menjelaskan dengan canggung, Nona Luo, jangan salah paham, ada beberapa hal yang tidak seperti yang Anda pikirkan. Tuan Chen, Anda tidak perlu menjelaskan. Setiap orang punya pilihannya sendiri, dan pilihan Anda tidak salah. Kata Luo Shi sambil tersenyum tipis. Oke, ayo pergi. Bai Qian mendesak. Tapi begitu Bai Qian selesai berbicara, dia merasakan seseorang mendekat ke sini dengan cepat, dan jumlahnya cukup banyak. Seseorang akan datang, kalian berdua pergi dulu, aku akan pergi melihat. Bai Qian meminta Chen Ping untuk mengikuti Luo Shi dan dia akan menghentikannya sebentar. Bagaimanapun, Luo Shi mengikuti Chen Ping, di mata Bai Qian, mereka hanyalah biksu muda dari melampaui kesengsaraan tingkat pertama dan kedua, dan mereka tidak bisa menahan pertarungan sama sekali. Jika seseorang benar-benar datang, mereka berdua tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mereka juga harus mencurahkan energinya untuk melindungi mereka. Setelah mengatakan itu, Bai Qian melompat dan bergegas ke depan. Saat ini, hanya beberapa mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya, 5 atau 6 orang berlari dengan cepat ke arah ini. Orang-orang ini semuanya terluka dan kelelahan. Jika Chen Ping melihat orang-orang ini, dia pasti akan terkejut. Karena orang-orang ini adalah Tuan Miao dan Kai Hongwei. Bos Kai, jika kita lari seperti ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu boleh pergi, aku akan tetap di belakang untuk menahan mereka. Anda harus menemukan Tuan Chen dan menyelamatkan cucu perempuan saya. Tuan Miao berkata pada Kai Hongwei.